Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분. Ya, kita akan melanjutkan pertemuan kita kemarin ya. Nah, kita akan membahas tentang buku IPS Topik jilid pertama ya, atau jilid 1. Nah, untuk kali ini kita akan langsung loncat ke bab 3 ya. Karena bab 1, 2 itu sendiri adalah tentang pengulasan Hangul dan cara penyusunannya. Nah, kemarin saya juga sudah jelaskan bahwa di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya juga menjelaskan teman-teman. Sekarang kita lanjut di bab ketiga. Bab ketiga itu sendiri ada Gyeosil Hanguko, yaitu adalah Gyeosil itu kelas, Hanguko itu adalah bahasa Korea. Jadi bahasa Korea yang berhubungan dengan kelas ya. Nah, seperti itu. Yang pertama itu ada Songsengnim. Songsengnim itu adalah guru, kedua ada Hakseng murid atau pelajar ya. Yang ketiga ada Pancinggu. Pancinggu ini teman sekelas. Ada Jilpan itu papan tulis, Ceksang meja, Wija kursi, Cek buku, Gong cek buku tulis ya. Nah, ada buku tulis. Nah, ini sama kalau misalkan buku cek, kalau buku tulis ya Gong cek. Terus ada yonbil itu pensil, bolpen biasa ya. Kalau bahasa Inggris bolpen ya bolpen seperti itu. Juke. Nah, di sini ada juke. Nah, teman-teman apabila menghafalkan seperti ini, silakan dihafalkan yang berhubungan ya. Di sini ada juke itu penghapus, jika menghapus itu adalah jiuta. Nah, seperti ini ya. Nah, ini saling berhubungan. Jadi menghafalnya sekalian ya. Nah, kita lanjut ke yang ke 12 itu ada biltung ya. Biltung itu adalah kotak pensil. Ini ada sige. Ada sige itu ada jam, ada dalyok itu kalender. Ini ada jangmun itu jendela, mun adalah pintu. Terus kita lanjut ke ohwi-nya yang berikutnya. Oke. Nah, di sini ada cekel pioseo. Cekel pioseo di sini ada tata bahasanya, teman-teman. Yaitu adalah seo eseo. Nah, di sini adalah rumus apa? Di sini itu seo eseo adalah silakan atau lah. Silakan atau lah ya. Nah, jadi ini adalah bentuk kalimat perintah. Seperti ini. Kita lanjut, cekel itu ada apa tadi? Cekel ada buku. Pioseo, jadi pioseo itu dari kata dasarnya adalah pioda. Pioda sendiri apabila diartikan adalah buka atau membuka ya. Buka atau membuka. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman harus paham. Jadi kalau misalkan ada kata-kata seperti ini, teman-teman harus paham ini tata bahasanya tentang apa. Kalimat perintah, seo eseo, berarti silakan atau lah. Terus kata dasarnya dari apa? Dasarnya dari pioda. Ya, ditempelkan menjadi seo eseo. Kenapa menggunakan seo? Karena di sini adalah vokal. Maka dia menggunakan seo. Ya. Kalau konsonan berarti menggunakan seo. Nah, seperti ini. Kalau konsonan ya. Konsonan menggunakan seo, jadi bukalah buku. Nah, sekarang ini cekel topeseo itu adalah tutuplah buku. Dari kata dasarnya topda. Dari kata dasarnya adalah topda. Nah, di sini ada boseo. Ini boseo ini dari kata dasarnya adalah Boda. Boda adalah lihat atau melihat ya. Nah, di sini menjadi lihatlah. Seperti itu. Nah, di sini ada dereseo. Nah, dereseo itu kata dasarnya apa? Dereseo ini adalah kata dasarnya deda. Nah, kenapa kok menjadi dereseo? Nah, di sini ada diget. Jika menggunakan tata bahasa tertentu,
Jadi teman-teman harus juga memperhatikan ini termasuk bentuk tidak beraturan. Bentuk tidak beraturan, makanya di get adalah akan dirubah menjadi real. Nah, menjadi deresio. Itu artinya dengarkanlah atau dengarlah, ya, seperti itu. Nah, ini tarahaseo. Kata dasarnya menjadi tarahada, itu ikutilah. Terus ini ilgeseo. Apa? Ilgeseo itu adalah ikta sendiri. Jadi kalau misalkan ini ada ikta, ini bacanya ikta ya. Nah, ketika ikta ini dihilangkan danya digabung dengan misalkan di belakangnya ada vokal, maka gioknya ini akan menggantikan yang, jadi naik ya. Jadi gioknya itu akan naik ke atas. Jadi cara membacanya adalah ilgeseo. Seperti itu, bacalah. Terus lanjut ke seseo. Seseo itu kata dasarnya apa teman-teman? Seda itu apa? Menulis. Nah, seperti itu. Terus ini ada iyaki haseo. Nah, iyaki haseo itu apa? Iyaki itu adalah cerita, ya. Iyaki cerita atau berceritalah gitu ya. Bercengkerama atau bercakap-cakap juga bisa. Terus di sini ada dedapaseo. Dedapaseo adalah menjawab. Jawablah ya. Jadi jawablah. Kalau misalkan ada seo-nya menjadi silahkan atau lah ya. Silahkan jawab juga bisa atau jawablah juga bisa, seperti itu. Nah, ini di sini. Jadi di sini ada pertanyaan. Ketika yang di Ohu ini ada pertanyaan. Nah, yang tanya itu adalah orang dewasa. Bertanya dengan orang kecil, anak kecil. Jadi misalkan umurnya di bawahnya, nah dia pakai yo. Tapi ketika anak kecil itu menjawab orang dewasa, maka menggunakan yang formal atau yang disebut dengan benida semnida, seperti itu. Jadi lebih hormat ya. Nah, kalau orang dewasa ya sah saja karena dia lebih dewasa dari kita, misalkan seperti itu. Maka dia menjawab, bertanya alkesoyo. Alkesoyo itu adalah apakah mengerti ya, apakah tahu. Nah, seperti itu. Nah, dijawabnya ada dua cara. Yang satu ya, jadi ya ne alkesemnida. Itu adalah ya, saya mengerti, atau misalkan di sini ada saya ya. Jadi ketika di sini teman-teman tidak ada jonen atau nanen atau aku gitu ya. Nah, itu teman-teman sah saja menambahkan saya karena di sini adalah percakapan itu dilakukan dengan dua orang biasanya. Nah, kalau biasa teman-teman membaca sebuah kalimat tanya, berarti teman-teman yang menjawab. Maka terserah teman-teman mau ditambahkan dengan saya atau tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi ini adalah ya, saya mengerti. Terus juga yang kedua itu bisa menjawab juga ketika teman-teman tidak mengerti. Anio, moregesemnida. Moregesemnida itu dari kata dasarnya apa? Morda. Nah, seperti ini. Morda, ketika teman-teman menambahkan tata bahasa di belakangnya, danya akan dihilangkan. Ya. Nah, sedangkan geta itu kalau misalkan teman-teman belajar di tata bahasa awal, geta sendiri itu artinya adalah akan ya. Geta itu adalah artinya akan, kan dalam formal ya. Menjadi gesemnida. Akan tidak tahu atau teman-teman bisa mengartikannya itu jadi maksudnya belum paham, seperti itu ya. Nah, terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jilmunisayo. Nah, jilmunisayo. Jilmun itu adalah pertanyaan. Iso dari kata ita. Nah, seperti ini. Nah, aoheyo ini adalah akhiran informal. Oke, akhiran informal. Nah, di sini karena ada tanda tanya merupakan kalimat tanya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan untuk kalimat berita ya tinggal tanda tanyanya dihilangkan, tetap isoyo.
Nah, isoyo. Nah, ini tanda tanyanya dihilangkan aja. Ini menjadi kalimat berita. Jadi dalam informal itu teman-teman udah paham ya. Jadi kalau misalkan ada kalimat berita atau kalimat tanya, itu adalah perubahannya atau perbedaannya ada di konotasi atau suaranya ya. Terus dijawabnya apa? Jilmun ismnida, berarti iya ada pertanyaan. Anio itu adalah tidak. Jilmun pertanyaan atau tanya. Opta itu dari opsemnida, itu dari kata opta. Opta sendiri adalah apa? Tidak ada ya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman sudah paham ya bahwa semnida ini adalah akhiran formal. Nah, kalau misalkan diganti informal gimana? Menjadi opsoyo. Nah, ini adalah akhiran informal. Tapi teman-teman tidak bisa menggunakannya jika teman-teman ditanya oleh orang yang dewasa atau ditanya oleh jabatannya yang lebih tinggi, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bab 4. Bab 4 ini adalah menyapa ya. Jadi annyeonghaseyo, nah itu bisa diartikan dengan halo, pagi, siang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, jadi annyeonghaseyo. Nah, di sini kita akan bertemu dengan orang, teman-teman mengucapkan salam yaitu annyeonghaseyo, maka dijawab juga annyeonghaseyo. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, ketika teman-teman bertemu dengan orang, bersalaman dengan orang, mengucapkan manaso banggapsemnida. Nah, manaso banggapsemnida ini adalah artinya senang bertemu dengan Anda. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman diartikan satu-satu, jadi tidak perlu pusing-pusing ya, teman-teman mengartikan satu-satu ya. Nah, di sini adalah bertemu. Bertemu, di sini adalah karena. Nah, di sini adalah merupakan karena itu digunakan ketika ada sebab dan akibat. Sebabnya itu bertemu, akibatnya apa? Senang. Nah, seperti itu. Jika tidak bertemu maka tidak senang. Maka ini adalah partikel so ini. Jadi tata bahasa so ini yang dimaksud dengan karena itu merupakan sebab akibat. Nah, digunakan di sebab akibat dan tidak bisa digunakan di bentuk lampau ya. Terus misalkan ini yang manaso banggapsemnida. Nah, ini adalah jawabannya ya ketika teman-teman bertemu dengan orang. Nah, itu adalah jawabannya manasoso. Terus kita lanjut. Ketika teman-teman meninggalkan atau berpamitan dengan orang. Berpamitan dengan orang itu sendiri yaitu teman-teman tinggal bilang annyeonghi keseyo. Annyeonghi keseyo. Nah, annyeonghi keseyo adalah selamat tinggal. Nah, untuk yang ditinggalkan atau misalkan lawan bicara kita itu tinggal mengucapkan annyeonghi gaseyo, selamat jalan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan mengucapkan perpisahan dengan orang ya jangan kebalik. Jangan annyeonghi gaseyo. Nah, seperti itu ya jangan ya. Annyeonghi gaseyo. Nah, itu untuk yang ketika teman-teman ditinggalkan oleh orang. Annyeonghi gaseyo. Nah, kalau teman-teman berpamitan ya tinggal annyeonghi gaseyo. Nah, seperti itu. Terus kita lanjut. Nah, kita lanjut ketika teman-teman berterima kasih dengan orang yaitu mengucapkan kamsahamnida. Kamsahamnida itu sendiri adalah ketika teman-teman mengucapkan rasa terima kasih. Nah, yang menjawab aniyeyo. Nah, aniyeyo ini sendiri dalam bahasa Indonesia itu seperti bahasa basi ya. Jadi bahasa basi, oh enggak terima kasih. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bahasa basi. Nah, kalau misalkan terima kasih kembali chonmaneo. Nah, seperti itu, chonmanis. Kalau misalkan kita yang menjawab terus yang berterima kasih adalah orang yang di bawah kita ya pakai yo juga nggak apa-apa, pakai informal. Nah, terus kita lanjut ke ketika teman-teman berbuat salah itu langsung mengucapkan 죄송합니다. Nah, itu adalah oh maafkan saya, seperti itu. Nah, terus dijawabnya adalah 괜찮아요. Nah, ketika ada yo-nya ini akan dihilangkan, 괜찮아. Nah, itu adalah kalimat
banmal ya. Banmal itu sendiri biasa digunakan seperti kata kasar ya. Kata kasarnya adalah banmal itu. Oke, kita lanjut yang di bab kelima, itu adalah jumal jal boneseo. Jadi jumal itu adalah akhir pekan, jal itu dengan baik ya. Jal itu artinya dengan baik, boneseo itu adalah melewati atau mengirim. Boneda ya, boneda. Nah, itu terus habis itu diberikan kalimat perintah ya. Menjadi selamat berakhir pekan. Nah, teman-teman tinggal menghafalkan langsung semua aja, jadi tidak perlu dihafalkan satu-satu artinya apa. Nah, ini tinggal dihafalkan semua, artinya adalah jumal jalponiseo itu adalah selamat berakhir pekan. Nah, ini ketika berakhir pekan kita mengucapkan selamat tidur kepada orang yang lebih tua. Ya, annyeonghi jumuseo, jadi selamat malam, selamat beristirahat, seperti itu. Terus dijawabnya adalah jaljayo, ya, selamat malam juga atau selamat tidur juga, gitu ya. Nah, terus ketika ini paginya, jadi paginya itu teman-teman menanyakan apakah tidurnya sudah nyenyak, itu bisa menggunakan annyeonghi jumuseo. Nah, di sini ada oses ya. Nah, dari sini adalah kata dasarnya jumusida. Jumusida danya dihilangkan menjadi, karena di sini ada i, ketika di dalam informal atau dalam bentuk lampau atau kosakata tata bahasa tertentu ya. Jadi itu ada peraturannya sendiri, ketika dia bertemu dengan i, maka i-nya itu akan berubah menjadi yo. Seperti yang kata tidak beraturan tadi, yang diket menjadi real. Annyeonghi jumuseo, apakah tidurnya nyenyak gitu ya. Nah, bisa digunakan seperti itu. Apakah tidurnya nyenyak? Ne jaljasoyo. Jadi ya tidurnya sangat nyenyak. Terus kita lanjut ke jal먹겠습니다. jal먹겠습니다 itu adalah artinya bisa selamat makan ya. Selamat makan. Nah, terus dijawabnya adalah mani deseo, makanlah yang banyak. Seperti itu, nikmatilah juga bisa ya. Teman-teman jadi tidak perlu terpaku banyak. Terus mani itu adalah dari kata dasarnya manda. Nah, terus teman-teman diartikan banyak. Deseo itu adalah makan dan minum, jadi deseo ya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman tinggal nikmatilah ya. Kalau misalkan ada kata-kata seperti ini ya, ini memang fungsinya digunakan seperti ini, ungkapan ya. Kalimat ungkapan ini ya kebanyakan seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu mengartikan satu-satu, langsung dihafalin semua. Terus kita lanjut, di sini ada jal먹겠습니다. Jadi sudah menikmati makanannya, ya, sangat enak makanannya, gitu juga bisa. Nah ya. Terus ketika teman-teman meninggalkan teman, ya, mengucapkan selamat berakhir pekan, ya jumal 잘 보내세요, selamat berakhir pekan. Nah gitu. Terus dijawabnya lagi apa? Jumal 잘 보내세요, ya selamat berakhir pekan juga. Nah gitu ya. Sekarang kita lanjut ke ketika ada yang memberi selamat. Nah, selamat itu sendiri adalah 축하합니다. Nah, ketika teman-teman diucapkan selamat, maka jawabannya bukan 축하합니다 lagi. Jawabannya adalah 감사합니다. Terima kasih. Itu 생일 축하합니다. Jadi selamat berulang tahun. Nah, terus jawabannya adalah 감사합니다. Bukan 생일 축하합니다 juga gitu ya. Jangan. Jadi masa selamat berulang tahun juga gitu. Oke. Itu ya, teman-teman ya. Saya kira itu aja. Jadi kita akan lanjut di pertemuan membahas bab 6 ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Semoga semangat selalu dalam belajar bahasa Korea. Dan jangan lupa untuk banyak-banyak beribadah.
Semoga ujian tahun ini, tahun depan, tahun selanjutnya berjalan lancar dan teman-teman bisa belajar dengan baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.